Halo Mbak Nana. Udah, halo. Hai, Halo hai, Mbak. hai. Nah, teman-teman Ketemu ini teman Mbak aku juga. Nana. Ya udah Mbak, kita mulai Oh ngobrol-ngobrol iya aja ya, Mbak. ayo. Ice ya. Ayo kita mulai. Mbak cerita dong Mbak ngapain sih selama ini? Mbak ilustrator ya. Selama, Itu ngapain sih Mbak? oh iya ya, kerjaannya ya. Hmm. Mm-mm. Sebenarnya dulu itu kan kuliahnya di kafe. Sebenarnya kalau Di kuliah mana di Mbak? kafe kan jadi di ITB, aku ITB Oh. 2011, lulusnya 2015. Nah, sebenarnya kalau di kafe kan banyaknya pilihannya. Gedenya mau jadi apa gitu, maksudnya kayak gedenya, maksudnya setelah lulus mau jadi apa, kayak ada yang jadi desainer grafis, animator gitu-gitu. Nah, tadinya aku Hmm. juga targetnya sih ke arahnya kayak desain grafis gitu sih tadinya. Aku kebetulan suka vektor juga soalnya kayak bikin flat-flat desain gitu, suka juga. Jadi tadinya arahnya mau ke sana, cuma terus sempat ngantor setahun gitu. Terus habis itu karena mulai ngomik, terus kayak ternyata banyak yang baca, terus ya udah jadi fokus ke komik gitu sih. Komik dan ilustrasi lah sekarang. Kenapa Ada tertarik sama komik Mbak? dulu karena dari dulu suka baca komik sih yang Hmm. pasti. Ya dulu suka baca komik. Dulu juga suka bikin-bikin komik gitu, cuma kayak bikinnya paling iseng-iseng gitu kan. Terus pas yang tahun 2016 itu, waktu itu masih ngantor, itu pertama kalinya kayak coba bikin komik sendiri gitu, yang beneran cerita sendiri gitu kan, yang beneran diseriusin. Nah, terus ya udah akhirnya, terus ternyata yang baca banyak, terus merasa oh di sini ada potensi. Jadi ingat kalau oh ya dulu pas kecil kan pengen jadi komikus ya, terus ya udah mungkin ini memang jalan hidup ya gitu, terus ya udah Terus akhirnya lanjut komik gitu. kalau dari ilustrator sendiri gimana sih cara bikin Mm-mm. konten yang kreatif sama powerful? Kalau kalau dari konten aku selama ini kayaknya mungkin mungkin di sisi powerfulnya itu menurut aku paling penting itu nyari langsung sudut pandang gitu kayaknya ya. Jadi maksudnya kalau misal satu isu kan sebenarnya banyak sudut pandang yang bisa dibahas ya. Pasti maksudnya satu isu banyak Hmm. banyaklah sisinya. Nah, kita harus fokus dari awal mau ngambil sudut pandangnya yang mana gitu. Kayak kalau misalnya contoh komik COVID aku yang pertama, COVID yang aku kan pertama Hmm. bikin komik soal COVID-19, itu kan terinspirasi dari tweet-tweetnya, beberapa tweet yang ada di Twitter itu dari tweetnya Mbak Gina, terus kayak Hmm. tweetnya Mas Mas Edwin ya, Edward. Ya. Edward, Edwin Ya. ya, ya. Nah itu mereka tuh apa ya? Menurut aku mereka membahas si wabah ini dari sisi yang belum ada, yaitu gimana kemanusiaannya, kayak gimana kita justru mungkin kalau kita lagi wabah kan pasti kepikirannya pertama langsung menyelamatkan diri sendiri dulu ya. Tapi mereka tuh langsung memandang, langsung nge-tweetnya tuh tentang gimana bahwa ini tuh harus malah bisa dilaluinya kalau kita kerjasama gitu loh. Terus Hmm. jadi aku kayak terinspirasi, wah ini sudut pandangnya baru ya, karena dari pas awal dia nyebar kan kita pasti lihatnya kayak tentang virusnya sendiri, terus penanggulangannya gimana gitu-gitu kan. Tapi belum ada yang bahas tentang kemanusiaannya. Jadi aku minta izin sama mereka kayak, boleh nggak aku bikin komik gitu? Aku pengen bahas si wabah ini dari kayak sisi kemanusiaannya gitu. Nah, itu jadi fokus di situ gitu tentang sisi kemanusiaannya gitu sih. Jadi kalau untuk powerful menurut aku penting sih kalau kita udah ngambil kayak sudut pandang dari isu yang kita tentukan dari awal gitu. Cara Gitu tahu kira-kira. sudut pandang atau angle yang kita pilih ini menarik atau enggak tuh gimana Mbak? Mm-mm. Kayak tadi Mbak bilang, Mm-mm. angle ini belum ada yang ngambil. Nah, itu Mbak Mm-mm. taunya dari mana? eh Pasti memantau juga sih ya. Kayak misalnya, ya kayak kalau kemarin kan gampang ya. Soalnya kayak banyak banget semuanya berseliweran kayak post-post Hmm. gitu-gitu di sosmed. Ya pasti kelihatan kan. Dibombardir. Iya, dimombardir dengan banyak informasi. Pasti kan kelihatan kayak orang rata-ratanya bahas apa. Banyak juga yang isinya menyalahkan gitu kan. Kayak isinya kayak, Hmm. ini salah ini, dulu nggak gini sih. Terus malah kayak Hmm. gitu-gitu. Nah terus kayak, gimana ini cara cara apa ya meredam, nggak meredam ya, berusaha meredam gitu loh, kayak memberikan sisi lain dari
supaya nggak banyak yang kayak gitu lagi gitu. Nah, ya udah jadi itu sih dari ngelihat ya, maksudnya dari mengamati juga yang sedang terjadi. Kalau misalnya isu yang mungkin isu-isu yang kalau kemarin kan karena emang lagi heboh sedunia. Kalau misalnya isu yang berjalan tapi kayak nggak menonjol gitu, mungkin pertama mungkin dari ada preferensi pribadi juga sih. Terus yang kedua ya itu tadi melihat aja kayak mana yang kayaknya belum terbahas dan sebenarnya orang butuh tahu gitu. Kalau kalau aku paling gitu sih. Begitu palingan. Tadi tuh ada yang menarik Mbak bilang ketika bikin Mhm. konten Mbak minta izin sama yang nge-tweet. Kenapa menurut Mbak itu penting untuk dilakukan? Padahal kan kayak bisa aja, konten tweet ini menarik, aku bikin sendiri aja tapi nggak perlu bilang Ya, orangnya ya. gitu. Oh ya, karena ya kan kalau itu tuh kayak kamu misalnya misalnya lu ada temen nih, terus temen lu ngelucu, terus lu ambil jokesnya gitu, Iya terus sih. orang taunya lu gitu yang bikin jokesnya gitu kan, kayak seolah-olah kayak gitu, terus kan kasihan gitu temen lu. Ya maksud aku kayak gitu loh, kayak meskipun itu cuma kayak tweet atau apa, kan itu juga buah pikiran gitu ya, jadi sebisa Hmm. mungkin harus tetap izin sih kalau menurut aku. Dan karena Hmm. aku juga kreator, maksudnya aku kan juga nggak mau kalau ide aku totonya tiba-tiba udah dibikin sama orang lain gitu kan, tanpa Hmm. tanpa dia ngomong dulu gitu. Jadi meskipun sebenarnya orangnya mungkin nggak keberatan ya aku bikinin komik gitu, tapi aku kayak pasti akan izin dulu sih. Itu aku izin sih Ada. sama Mbak Gina. Oh, terus Mm. dari Aku tanggapannya izin Mbak sama Mbak Gina Gina. kayak, oh boleh. Iya, ya Mbak Ginanya bilang boleh. Tapi itu kan sebenarnya ada sedikit dari tweetnya Emil juga ya. Hmm. Tweetnya Emil Hmm. aku Hmm. ambil juga, sama kalau yang Emil aku nggak izin sih. Cuma Udah, aku tag di caption. Aku mention di udah kenal. caption gitu. Iya, Emil aku nggak, Emil sama Mas Edwinnya nggak, cuma Mbak Gina karena waktu itu kenal. Dan emang mostly isinya dari yang punya Mbak Gina sih. Kalau yang Emil sama Kak Hmm. Edwin kayak aku ambil dikit gitu. Jadi kayak Hmm. itu aku izin sama, ya itu menurut aku karena kita sama-sama kreator harus saling menghargai ide satu sama Ada lain gitu etikanya kayak ya. ya jangan sampai kita terjadi pada kita gitu kan, jangan memberikan Iya. Dicuri. jangan memberikan iya ya gitu bener. Oh ya, dari semua konten-konten yang Mbak baca, aku dapat kayak satu feeling gitu. Kontennya Mbak tuh sangat empatik dan sangat ramah untuk dibaca. Itu yang tadi mungkin Mbak bilang preferensi kali ya. Nah, kenapa Mbak milih preferensi seperti itu dan kok bisa sih kepikiran bikin konten yang sangat empatik itu? Prosesnya tuh gimana sih? Proses kalau soal empatik dan ramah sebenarnya ya itu pribadi gitu, karena aku sendiri aku sebenarnya juga suka baca komik-komik yang isinya kritik atau arah narasinya lebih kayak sindiran gitu-gitu, aku baca juga sih. Kadang kayak menikmati juga. Cuma aku pribadi emang kurang bisa bikin narasi seperti itu. Jadi kayak kalaupun lagi nulis terus kadang kan komik-komik nggak seringnya kan komik-komik itu sebenarnya dari curhatan pribadi juga ya. Misalnya ada isu, terus aku lihat terus aku ngerasa kayak kesel gitu, terus aku pengen bikin kayak aduh gue pengen bahas soal ini gitu misalnya dengan opini pribadi gue. Nah itu kan pasti pertama ditulis dulu, tapi sering banget kesempatan dimana pertamanya itu pasti tulisan pertamanya itu kadang penuh dengan emosi yang kayak marah gitu, tapi kemudian pas aku mau coba gambar aku sendiri nggak bisa, aku malah nggak bisa gitu loh. Aku merasa ini kayak nggak cocok, ini kayak nggak bagus deh kalau komik ini akhirnya cuma cuma misalnya tadi cuma nyindir atau akhirnya cuma ngeritik gitu. Nah di aku sendiri aku ngerasa nggak nyaman kalau komik aku cuma berakhirnya dengan emosi negatif, mungkin gitu kali ya, meskipun negatif positif adalah persepsi ya, tapi intinya gitu ya, negatif di dalam persepsi universal gitu ya, misalnya kayak menimbulkan malah cuma orang jadi khawatir atau malah orang jadi Ribut kesel, gitu merasa ya. tersindir ya gitu ya, itu merasa kurang serap gitu. Nah ya mungkin karena udah ada komik-komik kayak gitu ya, aku sendiri mencoba menawarkan komik yang lebih memberikan semangat atau ya energi positif lah kalau orang baca gitu sih, semacam itu. Jadi orang tergerak, mungkin kalau tergerak untuk melakukan sesuatu, tergeraknya tuh karena energi positif gitu, bukan karena energi negatif. Semoga sih hanya bisa seperti itu Bagus tuh. gitu. Intinya jangan ragu untuk bikin sesuatu yang belum pernah dibikin orang lain, intinya gitu sih.
Jangan kayak takut kayak ini ntar siapa yang suka, ntar siapa yang baca, emang ada yang suka gitu kayak malah kita nggak akan tahu gitu siapa yang malah akan suka.